Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun dalam pembelajaran daring. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Nah, sebelum dimulai tentang pembelajaran KBGT ini atau kerja bengkel gambar teknik ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang ada pada semester ganjil ini. Nah, semuanya kalau dilihat dari semua KD itu ada sekitar 20 KD untuk 1 tahun. Tapi untuk semester ganjil ini akan dibahas sekitar 10 KD atau kompetensi dasar, baik itu KD di pengetahuan atau di prakteknya ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini ada keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3 ya, K3. Nah, K3 ini perlu sekali kalau kita lihat terutama untuk kita di SMK ya, atau pada saat kita belajar atau bekerja, belajar di tempat praktek atau di lab itu sangat perlu sekali ya, karena harus memperhatikan terhadap keselamatan kerja, keselamatan dari siswa itu sendiri dan keselamatan dari guru itu sendiri. Nah, hal-hal apa saja harus kita perhatikan? Contohnya kita harus menggunakan alat perlindungan diri ya. Salah satu yang wajib dipakai pada saat masuk ke lab itu adalah menggunakan baju praktek. Itu wajib menggunakan baju praktek. Terus selanjutnya wajib menggunakan masker dan sebagainya. Itu kita bisa bahas nanti di pembelajaran. Yang kedua, materi yang kedua adalah macam-macam sambungan. Macam-macam sambungan ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menyambungkan kabel ya, ada beberapa macam sambungan yang harus yang harus kalian pahami ya. Yang ketiga, menerapkan dasar instalasi sederhana. Nah, nanti kita belajar tentang instalasi sederhana, baik itu instalasi di rumah ya atau di pabrik biasanya, itu yang dari paling yang sederhana sampai ke yang rumit ya. Nah, yang keempat adalah jenis bahaya listrik dan pencegahan. Ini ada bahaya listrik yang harus kita lihat, kita perhatikan, dan bagaimana cara pencegahannya. Yang kelima ada menerapkan dasar soldering dan desoldering. Ini adalah proses atau cara-cara penyoldering yang baik itu seperti apa. Posisi tangan, posisi solder, posisi timah atau posisi PCB itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti pada saat melakukan penyoldering ada hal-hal yang tidak diinginkan, artinya ada semacam kecelakaan sebagainya. Nah, ini dipelajari di bagian-bagian atau di kompetensi dasar nomor 5 ini. Yang keenam itu menerapkan teknik membuat layout PCB secara manual. Nah, PCB adalah print circuit board ya, nanti seperti ini bentuknya. Ini PCB yang kita gunakan, yang biasa kita gunakan untuk membuat layout. Ini PCB polos ya, yang seperti ini yang dapat kalian beli di toko elektronik. Nanti secara manual itu menggunakan spidol. Ada beberapa cara. Yang pertama secara manual, yang kedua nanti menggunakan setrika, terus ada yang menggunakan bahan-bahan yang lain seperti autan dan sebagainya. Nanti kita praktekkan. Yang ketujuh, mendemonstrasikan diagram rangkaian. Ya, ini ada reverse engineering. Jadi ini kita menyolder di PCB ya, menyolder di PCB yang kita buat layoutnya. Yang selanjutnya di sini menerapkan teknik wiring and cabling. Jadi pengawatan dan pengkabelan.
Jadi kita ada kaitannya dengan sistem kelistrikan yang tadi. Yang kesembilan, menerapkan diagram layout atau tata letak peralatan bengkel elektronika. Yang ke-10, menerapkan ukuran kertas dan peralatan gambar teknik. Ya, itu kita nanti akan menggambar. Nah, menggambar seperti gambar garis, gambar simbol-simbol komponen, simbol-simbol listrik dan sebagainya, seperti resistor, kapasitor. Kalau di komponen elektronika, kalau di listrik ada simbol saklar, lampu dan sebagainya. Yang ke-12, menerapkan gambar konstruksi geometris. Yang ke-13, menerapkan gambar proyeksi dan gambar potongan. Nah, itu mungkin untuk semester yang pertama ya, yang akan kita bahas. Untuk tugas yang sekarang tentang keselamatan kerja, silahkan kalian nanti cari di internet. Pertama, tentang pengertian keselamatan kerja. Ya, sekali lagi, yang pertama tentang keselamatan kerja. Yang kedua, dasar-dasar hukum keselamatan kerja. Yang ketiga, sebab-sebab kecelakaan di tempat kerja. Yang keempat, pencegahan keselamatan kerja. Terus yang kelima, kalau sudah selesai ditulis di buku masing-masing, silakan kalian foto ya salah satu dari lembaran yang kalian kerjakan, dan selanjutnya silakan kalian upload tugas tersebut ya di Google Classroom. Nah, sekali lagi Bapak ulangi tugasnya. Yang pertama adalah silakan kalian cari atau searching di internet atau di Google tentang keselamatan kerja ya, pengertian keselamatan kerja. Yang kedua, dasar-dasar hukum keselamatan kerja. Yang ketiga, sebab-sebab kecelakaan dan di tempat kerja. Yang keempat, pencegahan keselamatan kerja. Ya, silakan dikerjakan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Selamat bekerja.